Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jemaah jihad yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat memasuki dan menjalani ibadah saum Ramadan, masih diberikan jatah usia untuk dapat memanfaatkan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan bulan suci ini dengan lebih banyak berbuat amal soleh di bulan ini. Amin. Kemudian materi pada pagi ini yaitu Nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung, ditandai dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Di surat Al-Qur'an menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah nikmat terbesar yang Allah turunkan, yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat itu ada dua, ada nikmat isi, ada nikmat maknawi. Nikmat isi berupa materi, sandang, pangan, papan, perumahan, itu nikmat isi. Nikmat maknawi berupa ajaran dan pedoman hidup, yaitu Al-Quran. Berarti Al-Quran juga merupakan salah satu nikmat, bahkan nikmat terbesar yang anugerahkan kepada kita. Buktinya di surat Ar-Rahman, nikmat yang pertama disebut Al-Quran, yaitu Ar-Rahman Allama Al-Quran. Membaca surat apa saja pasti kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Yang pertama kita baca adalah Rahman dan Rahimnya Allah. Lebih khusus ada surat Ar-Rahman, di mana Allah merinci berbagai nikmat dan berbagai surat Ar-Rahman, dan diantaranya yaitu Allama Al-Quran, Allah yang telah mengajarkan Al-Quran. Kemudian Khalaqal Insan, Allama Al-Bayan, Allah menciptakan manusia sekaligus memberikan kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk curhat, kemampuan untuk belajar berbagai bahasa. Kambing walau tinggal di pinggir pesantren, di dekat masjid, kandangnya hanya bisa satu huruf saja, ba. Pernah kambing bisa ko, tidak, satu huruf sudah tegak dulu, bahwa ini satu huruf. Itu kambing pada kandangnya di dekat pesantren. Sementara manusia bisa belajar berbagai bahasa. Nah, di selang menjelaskan beberapa nikmat, Allah membuka Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang akan kau dustakan, wahai jin dan manusia. Nah, itulah bukti bahwa Al-Quran merupakan nikmat yang terbesar. Kemudian yang kedua, inna anzalna fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Di sini nyatakan bahwa malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ini juga masih menyangkut keutamaan Al-Quran. Ada dua pengertian qadar. Ada qadar dalam artian qadar yang harus kita imani sebagai iman yang keenam, wa antu'mina bil qadari khairi wa syarri. Dan kita iman kepada qadar dari Allah. Ada qadar artinya agung dan mulia. Nah, qadar yang ini artinya agung. Kami turun Al-Quran pada malam yang agung, malam yang mulia.
Demikian juga pengertian Lailatul Qadar juga ada dua. Ada Lailatul Qadar saat pertama turunnya Al-Quran, yang ini ada Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Beda, harus dibedakan. Lailatul Qadar yang pertama ini yaitu saat pertama turunnya Al-Quran, dinilai malam pertama turun Al-Quran dinilai lebih baik daripada 1000 bulan. Cuma di kita banyak salah terjemah, dinyatakan ibadah tepat dilakukan lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Bukan ibadah. Jadi dari mana terjemah ibadahnya? Tidak ada. Tapi nilai malam turunnya Al-Quran lebih baik daripada 1000 bulan di zaman jahiliyah yang hidup semeraut tanpa aturan, penuh dengan syirik, tidak tahu hak dan batil. Satu malam dengan Al-Quran lebih baik daripada 1000 malam di zaman jahiliyah. Itu maksudnya. Yang dimaksud Rundin al-Bishatin. Lailatul Qadar di bulan Ramadan ada dan dinyatakan mangkoma Lailatul Qadri imanan wa hisaban. Jaminannya bukiro lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidup malam Al-Qadar atas dasar iman dan karena Allah, dijamin diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu jaminan dari Lailatul Qadar di bulan Ramadan, bukan khairun min alfi syahrin. Kemudian Lailatul Qadar bulan Ramadan juga masih simpang siur, yang sampai ada 40 pendapat. Kapan tepatnya Lailatul Qadar? Di Fathul Bari dijelaskan sampai ada 40 pendapat. Mengapa? Karena tidak ada dalilnya. Maka keudahnya dilebahwe. Menurut pendiri tanah 1, ini tanah 2, tanah 3, 30 pendapat. Kata ini 10 akhir Ramadan menjadi Quran sampai ada 40 pendapat tentang kapan Lailatul Qadar. Ini tidak mungkin ada penjelasan yang pasti karena Nabi sendiri tidak pernah menjelaskan Lailatul Qadar. Nabi pernah keluar menemui para sahabat. Kebetulan ada 2 sahabat yang sedang bertengkar. Kata Nabi, tadinya kami keluar untuk menjelaskan Lailatul Qadar. Ternyata di antara kamu yang sedang bertengkar. Akhirnya tidak jadi dan ilmunya diangkat lagi. Tapi mudah-mudahan hikmahnya lebih besar. Berarti tidak mungkin ada penjelasan apa itu Lailatul Qadar karena Nabi sendiri tidak pernah menjelaskannya. Lailatul Qadar tidak lebih daripada menjelaskan malam yang agung, kemudian untuk memotivasi kembali agar terus meningkatkan kegiatan Ramadan sampai di akhir. Karena umpamanya 10 pertama begitu berjubel, 10-20 sudah mulai kurang, 20 sampai akhir terus berkurang. Maka Nabi merangsang lagi, memotivasi lagi dengan yaitu 10 akhir Ramadan. Nah itu diantaranya. Kata Profesor Mahmud Khaldur, pengertian Lailatul Qadar sudah banyak bercampur hayal. Di antaranya ada komentar-komentar yang tidak ada dasar dari Quran dan hadisnya. Di antaranya ada yang memberikan komentar bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar punya ikhtiar ke-6. Tahu siapa yang soleh, yang tidak tahu betul. Melihat langsung binatang berpun sujud kepada Allah, pohon-pohon pun bertasbih kepada Allah. Itu komentar-komentar yang tidak ada dasarnya. Bahkan kalau tadi malam turun Lailatul Qadar, besoknya redup. Tidak begitu panas, tidak hujan, itu tanda tadi malamnya turun Lailatul Qadar. Kalau betul pengen seperti berarti direman yang sering turun Lailatul Qadar. Sini Bogor, jangan yang mampu Lailatul Qadar. Nah itu pengertian yang salah. Contoh untuk orang bagaimana
ada seorang orang tua di akhir usianya yang berwasiat kepada putra-putranya, anak-anakku, saya tidak punya tanah yang luas untuk kami wariskan kepada kamu, hanya satu bidang tanah saja. Tapi Bapak pernah mengubur emas 1 kilogram. Nggak tahu lebah mana, silahkan. Kalau Bapak sudah tidak ada, cari gali cukup untuk bekal kamu. Begitu orang tua yang meninggal, mereka optimis punya emas 1 kilo. Kemudian dicoba digali, tidak ada. Campur, barangkali kurang dalam mencampurnya, campur lagi lebih dalam, tidak ada. Kurang apik, lebih apik lagi, nyampurnya tidak ada. Tapi yang jelas tanamannya menjadi bagus, tapi gak bisa kau beli emas. Tapi gak bisa kau beli emas. Maksudnya, kalau mau mendapatkan qadar, ya isi saja dari tanggal 1 sampai akhir, insya Allah pernah Lailatul Qadar. Jangan ini lebih kurang gaji ya, malam 21 keluar rugi, 22 kosong, 23 lebih 24 kosong, 25 ya tambah tumpeng, kurang yang gaji, bang turun 22. Nah itu tidak ada penjelasan seperti itu. Nah itulah pengertian daripada ini menunjukkan bahwa keagungan Al-Quran sampai mengatakan 1 malam hidup dengan Al-Quran lebih baik kepada 1000 bulan di zaman jahiliyah. Kemudian buktinya ternyata Al-Quran mampu mengangkat harkat martabat bangsa Arab itu dengan Al-Quran. Maksudnya kalau Saudi mau ditanami, kira-kira tanami apa? Padi nggak mungkin. Airnya nggak ada, tanahnya pun nggak ada. Tanaman jeruk, tanaman cabai, tomat tidak mungkin. Allah tanamkan Al-Quran di sana, turunkan Al-Quran di Mekah, utus Nabi dari sana. Nah setelah dibumikan Al-Quran di Mekah, ternyata Mekah, Saudi Arabia menjadi negara yang maju yang berkembang berkah Al-Quran. Buktinya sampai sekarang begitu penuh berkah. Di sana tidak kurang sarana pangan, papan dan perumahan. Di antaranya jalan tol bebas, rumah sakit gratis, sekolah dibayar, yang jompo digaji, bahkan yang di penjara saja digaji. Pernah saya ngobrol salah seorang yang telah di penjara, baru lagi di penjara. Saya kamu memalukan bangsa sampai di penjara. Bukan Ustaz, bukan dari kejahatan, bisa saya telah memperpanjang. Tanpa kursi saya ditangkap penjara 2 bulan. Tapi dari penjara jadi gaji senosa. Selesai gaji penjara 75 real selesai intan. Jadi saya belantai 2.250 real. Kurs real 3.000 kena juta 700.000. Mana mengurangi gaji untuk daftar kami menggaji 3 juta. Nah itu berkahnya sampai yang di penjara saja digaji. Itu berkah. Sementara di kita di Indonesia hujan setiap hari, banjir setiap hari, kiri maya saya. Orang Saudi kaget, kok ini sebanyak air kencing aja banyak katanya. Nah itu secara bangsa itu memalukan. Nah itulah bukti jasa Al-Quran, betul-betul nikmat yang terbesar. Kemudian Al-Quran adalah jalan keluar dari berbagai keterpurukan. Qala Ali radhiyallahu anhu, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala innaha satakunu fitanun. Faqultu mal makhraju minha ya Rasulullah? Qala kitabullah fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Nabi Sayyidina Ali berkata,
Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingat nanti akan terjadi berbagai fitnah. Aku bertanya, bagaimana ya Rasul jalan keluarnya? Beliau bersabda, berpegang dengan kitabullah. Padanya terdapat berita-berita yang sebelum kamu, para nabi, para rasul, juga orang-orang yang durhaka, Namrud, Firaun dan yang lainnya. Juga berita-berita yang akan terjadi setelah kamu dan hukum di antara kamu. Jadi Nabi menggambarkan nanti akan terjadi berbagai fitnah, ujian, cobaan, bencana, malapetaka. Jalan keluarnya berpegang teguhlah dengan Al-Quran. Di Al-Quran ada berita orang sebelum kamu, ada berita yang akan terjadi nanti setelah kamu, dan hukum di antara kamu. Kemudian hadisnya agak panjang, saya potong. Ini masih lanjutannya. Man qala bihi shadaqah, wa man amila bihi ujira, wa man hakama bihi adala, wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berkata dengan Al-Quran pasti benar. Siapa yang mengamalkan Al-Quran pasti dapat pahala. Siapa yang menghukum dengan Al-Quran pasti adil. Dan barang siapa yang mengajak kepadanya pasti diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Itulah nilai Al-Quran. Betul-betul merupakan nikmat yang terbesar. Buktinya Al-Quran dapat mengatasi berbagai keterpurukan. Contoh, negara mana di dunia sekarang yang mampu memberantas minuman keras? Tidak ada. Amerika, Eropa, di mana tidak ada negara yang berhasil memberantas minuman keras. Padahal menurut setiap dokter juga, para dokter kafir sekalipun, minuman keras itu berbahaya karena bisa meremut dan membakar sel-sel darah. Tapi kenyataannya sulit untuk diberantas. Bahkan ada tokoh Amerika yang merasa iri hati dengan Nabi Muhammad. Mengapa Muhammad berhasil membendung hanya dengan 3 peringatan saja? Kami telah berpuluh tahun ternyata itu tidak berhasil. Al-Quran turun ayat pertama mengingatkan tentang khamar. Turun ayat yang kedua merupakan bahaya minuman keras. Turun ayat yang ketiga, ujung ayatnya fahal antum muntahun, rekeureun maraneh semua. Dengan pertanyaan itu serempak mereka sadar, menghentikan minuman keras, dan sisa yang ada di rumah langsung ditumpahkan di halaman sambil seperti banjir yang minuman keras waktu itu. Yaitu semuanya sadar. Dan pertanyaan fahal antum muntahun. Nah, itulah keberhasilan dengan Al-Quran mampu ternyata memberantas minuman keras. Kita ternyata sulit, bahkan kadang ya masih banyak yang masih menggunakan minuman keras. Dengan ilmu pengetahuan saja tidak bisa. Kemudian kita buat perbandingan meninggalnya bajiku 2070 bahan cerah dari kita tetap peminuman keras. Sementara katanya ada jutaan satu botolnya. Itu ternyata dengan Al-Quran bisa ditinggalkan. Kemudian riba yang begitu berat untuk meninggalkannya, Nabi berhasil memberantas sistem riba. Di waktu Haji Wada dia menyatakan riba itu sudah habis, hancur. Sistem riba sudah tidak berlaku lagi. Dan yang kuat sekarang zakat, infak, sedekah, zakat, infak, sedekah, riba, sistem riba hancur. Dan itu dengan Al-Quran. Kemudian Allah menantang, kalau tidak mau meninggalkan riba, maka mungkin minallah Rasul, silahkan mengumumkan perang aja dengan Allah dan Rasulnya. Mereka sadar untuk meninggalkan itu. Itulah keberhasilan Al-Quran.
Dengan Al-Quran bisa jujur dari orang. Di zaman Umar bin Khattab, Umar melihat seorang penggembala yang menggembala ratusan kambing. Umar mencoba meminta kepadanya kehabisan maka coba Bapak minta dalam seekor 2 ekor. Kata penggembala, Pak, mohon maaf, ini bukan milik saya hanya tugas untuk menggembala saya tidak berani untuk memberikannya. Dibujuk oleh Umar, bikni syatan, jual aja. Berapa harganya? 1 juta 1 ekor. Saya beli 1 ekor 1 juta. Kalau nanti majikan kamu tanya, katakan akal ribu dimakan serigala. Masa nggak percaya? Ini kambing ada 200, hilang 1 ekor saja, beritahukan aja dimakan serigala. Kata seorang penggembala, kalau saya bertindak seperti itu, Pak Allah, mau dikemanakan Allah. Majikan saya bisa saya kelabui, bisa saya tipu, tapi apabila bisa saya bohongi dan mohon maaf. Umar pun menangis karena bersyukur ini kualitas iman penggembala saja sudah seperti itu. Apalagi seorang penggembala tidak akan sebesar dari anggota DPR. Ya, tapi kalau tidak berani, kesempatan ada, majikan jauh, asal tidak mau. Di kita umpamanya Bank Senturi sudah berapa tahun, ber-7 tahun, kehilangan uang 6 triliun lebih, sampai sekarang belum bisa ditemukan siapa pelakunya, siapa mengeluarkannya, siapa yang memang kemana uang duit disalurkan, belum bisa sampai sekarang. Ada orang yang jantan, saya yang berbuat salah itu tidak ada. Dan itulah kejujuran begitu. Mengapa tidak punya modal? Pak Allah. Bisa jujur tanpa iman, bisa jujur kalau teman, bisa sebatas jujur kucing mah. Jujur kucing kumaha, kucing malah goreng ikan lewat aja cuma melihat seperti yang tidak senang. Ada kita takut digebuk, takut dipukul. Oh kurang mah beak dan jujur kita. Datang jujur kucing maksudnya. Paling bisa jujur kucing. Dulu saya pernah sampaikan adil, ya adil harimau, adil apa? Adil monyet. Ya. Itu tanpa iman bisa seperti itu. Ya biar sebelah lagi. Harimau, anjing, kucing berkoalisi. Mari kita berburu. Ayo katanya. Mereka mau buru. Hasilnya seekor sapi, seekor kambing, seekor kelinci. Kata harimau, bagikan buat kamu anjing. Bagikan kamu anjing. Kata anjing, mudah Pak. Kelinci untuk kucing, kambing untuk saya, sapi untuk bapak. Ternyata marah harimau, ditampalnya anjing. Nah, becus kamu membagikan. Bagikan buat kamu kucing. Kalau kucing, kalau saya begini, kelinci untuk papa, untuk sarapan pagi. Kambing untuk papa, untuk makan siang. Sapi untuk papa, untuk makan sore. Cek mau benar-benar dari mana kamu punya pikiran jenis begitu? Yang ada anjing aku boleh. Sana situ, mana saya memang adil mau. Lama mereka lihat. Adil monyet mau melodikan jamu pada anak buahnya. Monyetnya 2, jamunya 2. Cuma ya suka besar jamunya. Soalnya kecil sisirkannya. Ini besar kecil dikit dulu. Ternyata kebesaran gigitnya agak kecil. Oh ini besar ya, gigit lagi. Ini besar ya, gigit lagi. Habis saja. Yang mau dibagi bengong. Liburan saya bagi sekedar ya, demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan rakyat. Rakyat sama Allah. Ada bulan. Dan itu ada monyet. Bukan bulan ada tahun. Nah itu bisa dikatakan pasti adil. Dan itu gambarannya ternyata betul-betul dengan Al-Quran mampu mencetak, membimbing umat menjadi orang-orang yang soleh. Nah itulah dengan Al-Quran. Tujuan diturunkannya Al-Quran, satu sebagai sumber hukum. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi
litahkuma bainan nas bima arakallah wala takul lil khawinina fasihma. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Jadi Al-Quran diturunkan untuk dijadikan hukum di antara kita, di antara manusia. Kenapa? Karena hukum Allah pasti ada. Di antaranya di ayat yang lain, apa hukum jahiliyah itu? Wa man ahsanu minal hukmi liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapapun yang lebih baik, lebih adil daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Ya, agar menjadikan hukum tentu saja akan adil. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memberikan aturan untuk manusia. Allah sudah majud kami diri, mengkonten kami koneng. Masih hukum merupakan bijak untuk diterapkan. Sementara kita mungkin masih banyak yang kurang yakin tidak mungkin dapat diterapkan di Indonesia. Ya, maksudnya tidak pas. Padahal hukum mana lagi belum sempurna pada hukum Allah. Buktinya bukan saja hukumnya jelas dan tegas, tapi upaya hukumnya lagi, upaya sadar hukum. Jadi bukan saja hukumnya tegas, tapi hukumnya juga sadar hukumnya. Contoh, zaman Nabi ada seorang yang telah berbuat zina. Ia sadar salah, langsung datang kepada Nabi. Kata dia, ya Rasulullah, ini jana itu. Ya Rasul, saya telah berbuat zina. Nabi berbalik, kemudian nyusul lagi, ya Rasulullah, ini jana itu. Nabi berbalik lagi, tidak mundur, nyusul lagi sampai keempat kali, terus menyatakan, ya Rasulullah, ini jana itu. Setelah nyusul terus keempat baru Nabi tanya, apakah junun? Kau kira tidak? Tidak, saya sehat normal. Kalau nanti diponis ternyata orang gila. Tanya dulu, kau kira tidak? Tidak, saya sehat. Kemudian kata lagi, la'allah ka'koba ta'umapah, bukan zina kemudian nyiumnya, nyungkit barangkali ya. Jadi kisah untuk aku, barangkali bukan zina kamu. Barangkali nyungkit ya, nyium tidak, ya Rasul. Saya betul-betul berbuat zina, baru diponis. Itu dagunya berkepat. Sampai dia seorang langsung datang untuk menyerahkan diri untuk diponis. Itu dagunya kuat. Mengapa? Mereka sadar sekarang diponis, akhirat bebas. Sekarang bebas, akhirat dihukum. Lebih baik memberi biar dunia saya diponis dihukum, asal akhirat bebas. Yaitu upaya sadar hukumnya betul-betul kuat. Kita penegakan hukumnya juga tidak kuat, apalagi upaya hukumnya, sadar hukumnya masih sangat lemah sekali untuk ukuran di kita. Di antaranya di zaman Nabi selama 10 tahun Nabi di Madinah dan sudah diterapkan hukum Islam, ternyata yang mencuri tidak sampai 10 orang selama 10 tahun. Selama 10 tahun tidak sampai 10 orang yang dipotong tangannya. Di orang ada 10 orang sakoi mali 10.000, 10 juta, mungkin 10 juta sakoi di orang. Jadi 10 tahun tidak sampai 10 orang yang mencuri, tidak sampai 10 orang yang zina yang diranjak selama 10 tahun. Nah itulah ada cerah dulu. Nah itulah gambarannya hukum betul-betul bijak sekali. Kemudian jangan dibayarkan hukum sampai kejam, tidak berperi, curi, potong tangan. Ada proses verbalnya, ada hukum acara dulu. Ditanya dulu apa, mengapa dan motifnya. Ada seorang pencuri tertangkap basah,
serahkan kepada umat sebagai Amirul Mukminin. Ya umat nih pencuri, ini buktinya, silakan ponis. Tidak langsung diponis, tanya dulu umat, betul kamu? Dan betul. Mengapa yang tergesa berbuat? Berapa kamu punya anak? 10. Berapa penghasilan? Minum sekali. Suka terima zakat? Belum pernah. Infak pulang kamu. Juga sama pulang kamu. Yang diperiksa ini yang mengatakan sok zakat menentara, tarat usia misalnya. Pantas saya paling jatuh keperluan. Jadi mereka belum zakat panik misalnya. Ini yang dimarahi itu yang melaporkan. Ternyata ada ungkapan, ada kejadian seperti itu. Nah itu tidak setiap mencuri langsung potong tangan, ada proses berbaru. Nah itu Bapak Al-Quran, Bapak hukum yang paling bijak. Dulu tahun 92 mengenai jilbab sampai di kasus nasional gara-gara jilbab diancam dikeluarkan dari kepegawaian, ancam dikeluarkan dari sekolah, sampai mama menjadi kasus nasional. Lalu kita berpikir, mengapa jilbab diprotes? Yang itu syariat Allah, yang ekonomis dan praktis. Mengapa ekonomis praktis? Terbuka kompor daerah dari Tiungan. Tiungan 10.000 mana? Kompor 10.000, 10 gram 5 juta. Baik buka kompor daerah di Tiungan itu. Nggak punya anjing, nggak malu, langsung aja pergi ke pasar. Kesulitan belum kerupan, ketutupan, nunggu mah ketinggalan, gunakan ketutupan. Syukur orang bikin kaos kaki ya. Satu praktisnya mungkin protes, berat-berat di menjelma. Mungkin kata Allah apa kaki lu kebuka polo mana? Itu dengan terjemah yang kasar. Hukum Allah saja itu ada yang diprotes berat-berat. Nah itu ternyata. Itu gambarannya. Kemudian sebagai gambaran dulu pernah juga saya sampaikan, bagi hukum berupa hukum Al-Quran, ternyata ciptaan Allah juga begitu serasi, begitu pantas, karena dulu pernah saya sampaikan ada orang yang berteduh di bawah pohon beringin. Sewaktu itu dia menengadah, kemudian mencoba berpikir, kata dia, mengapa Allah ya menciptakan pohon beringin tidak serasi, pohon besar, ringan, buahnya kecil-kecil. Sementara lalu pohonnya semua meramah, buahnya besar-besar. Nah disaring barangkali ya, itu mungkin dia berpikir. Ketika mau sering meletak karena sirahnya kakak atau nomor ibu sering lebih. Tidak bisa kayak kalapa saya atau untuk saya kalapa berbiasa. Mengapa buat jaringan kecil di bawahnya udah lotre, jaringan channel yang bertelur sewaktu-waktu buahnya jatuh tidak berbahaya. Ada pohon durian, yang rindang, jengslek muang ayah. Nah isi pakai gimana? Dengan durian kerja orang cantik durian bisa dipakai gimana? Itu saja didesain. Mengapa walau pohon kecil meramah besar, walau pohon meramah quality maka kalau angin mereka itu maka pemberatan walau kayaknya kurang bulat ini tidak nah itu ayat kauniyahnya, apalagi ayat-ayat Qur'aniyahnya, maka yang lebih pas lebih tidak dibaca hukum Allah. Mengapa tidak diterima? Walakinna aksarun nas la ya'lamun. Saya kebanyakan orang tidak tahu tentang Islam. Saya pernah menghadiri seminar hukum Islam di Lembang yang para SH, doktor, lagi membuat makalah tentang kesaksian dalam Islam dan sisi berjalan dalam Islam. Saya coba cari-cari, ya saya siapkan, saya sampaikan dalam seminar itu. Mereka para SH saja ngomong akhirnya begitu bagus ya hukum Islam, baru tahu mereka begitu bagus punya sisi kesadaran Islam. Nah itu diantaranya ada seseorang yang melihat seorang berbuat salah, lapor kepada Nabi, kata Nabi,
lau sakarta apa bisaurika lakana khairulaka. Kalau kau bisa menutupi aib saudaramu itu lebih baik untukmu. Jadi ada kesaksian yang mau tidak mau harus jadi saksi. Bila seseorang menikah kepada yang tidak halal, menikah kadul sesuatu, dia harus memberikan kesaksian. Ini jangan dinikahkan. Saya sendiri yang menyuruh keduanya. Tapi ada kesaksian hal yang lain yang lebih baik kau tutupi aib saudaramu daripada kau sampaikan kepada saya. Nah itu caranya. Nah, itulah gambarannya Islam pasti yang terbaik. Kemudian sebagai petunjuk hidup, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Berarti Al-Quran hudal linnas, petunjuk hidup untuk manusia. Resep obat saja, untuk mengobat saja ada resepnya, buat masak saja ada resepnya, apalagi petunjuk hidup. Mana resepnya? Petunjuk nih Al-Quran hudal linnas, petunjuk hidup untuk kehidupan manusia. Yang kedua, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Di sini Allah menjelaskan bahwa fungsi Al-Quran itu khrijan nasa minal dhulumati ilan nur, untuk manusia dari alam yang gelap kepada yang terang benderang, dan sebagai pencerahan bagaimana keluar dari kegelapan menuju cahaya. Itu Al-Quran. Buktinya di zaman jahiliyah apa? Lata, puja, manata disembah. Lata itu apa? Batu martabak nol. Kira-kira nyembah batu martabak nol. Sepeda tukang jualannya begitu rari sekali. Sewaktu pulang nggak kembali lagi, jangan buat film dan akhirnya batunya yang disembah. Kemudian manata ucap patung tete, manata ucap nantu ditantung ke Nagorya, digoreng ke baturan, telah kabur tinggalkan terkeung menta tara mereka semua. Nah namanya mah itu ternyata sulit juga, yaitu keadaan rumah gelap tidak sebenarnya. Apalagi yang menyembah sapi. Sapi teh hewan yang lebih rendah dari manusia disembah dari sapi. Katanya satu daerah India kalau di jalan mau pergi karena kalau perlu sapi ke depan jalan tidak mau mengusir sapi. Mengapa? Pangeran menuju Demak. Sampai saya meningkat. Saya sendiri pernah mengalami di Bali. Dari depan ada motor, saya sampai rumah coba di melakson, tunggu aja lakson naik rumah sapi. Mereka tidak berani melakson agar sapi umpamanya tidak berani. Nah itu anak sapi itu berurusan. Itu karena dalam keadaan rumah gelap. Kemudian ada yang tidak butuh dengan cahaya, pasti semuanya butuh. Siang hari butuh dengan matahari, malam hari dengan listrik. Ada yang tidak butuh dengan cahaya, ada namun lalai jeng kalau lalai kalau tersebut bisa putih kalau nanti bulan tersebut cahaya. Namun bangsa tersebut terus zaman bangsa, bangsa paling terkenal kue yang terbutuh pucat. Yang tidak mau cahaya berarti kalau lalai bangsa yang tidak butuh dengan cahaya. Kemudian qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin
yahdi bihillahu man ittaba'a ridwana subulas salam wa yukhrijuhum minan dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Hai ahli kita, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami yang menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Di sini Al-Quran berfungsi subulas salam, menunjukkan jalan keselamatan. Setiap orang pasti mau selamat, nggak ada orang yang mau celaka. Bangsa pencuri sekalipun mau selamat. Buktinya maling tekapangi pokoknya alhamdulillah tekapangi siapa maling memang bismillah. Tapi bangsa saja mau selamat. Demikian juga manusia mau selamat tapi tidak tahu jalan ke inilah Al-Quran yahdi subulas salam, bagi menunjukkan jalan keselamatan. Kemudian sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit hati. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di sini Al-Quran berfungsi sebagai satu mau'izah, nasihat, petunjuk; dua, syifaun sebagai obat penyakit hati; tiga, sebagai hudan petunjuk; empat, sebagai rahmat lil mu'minin. Nah, itulah fungsi Al-Quran. Cuma penyakit juga sama, ada dua, ada penyakit fisik, ada penyakit psikis. Penyakit fisik, penyakit ya fisik seperti sakit TB, sakit perut, jantung, dan yang lainnya, itu penyakit fisik. Al-Quran bukan obat penyakit fisik, tapi syifa pun lima fisudur, untuk mengobati penyakit-penyakit hati. Apa? Ya, sum'ah, takabur, hasud, malas, kikir, itu termasuk penyakit hati, termasuk penyakit hati yang berat. Yang tidak lebih berat dari penyakit fisik. Hanya bedanya, kalau penyakit fisik langsung dirasakan penderitaannya, sakit perut, sakit TB, pusing, langsung dirasakan penderitaannya dan langsung datang ke dokter untuk berobat. Itu kalau penyakit fisik. Penyakit psikis, penyakit hati tidak dirasakan oleh dia berpenyakit. Penyakit takabur, dia tidak sadar dirinya takabur, hasud, pikir dan lain, dia tidak sadar. Buktinya, selama saya jadi mubalik lebih dari 40 tahun, belum pernah ada pasien datang ke rumah saya. Kata saya, Ustaz, tolong kontrol tensi takabur saya. Saya untuk kontrol tensi takabur, tolong kontrol tensi hasud saya. Belum pernah. Kalau terus saya kontrol tensi, gula darah, timbang badan. Kalau terakhir itu kontrol tensi takabur. Kalau ada tetangga yang sakit, coba ditengok, pasti dia senang. Kawan terus akan kedaman terus pada dinten, namun kalau saya pun tenang dia sengaja, tapi lalu malam cocok pasti senang. Coba yang penyakit psikis ditengok. Kawan terus akan ke depan lewat Korea, terus kembali itu akan Korea pun dengan biasa ada, saya resepnya al-bayu al-muro, kamu menggunakan berhubung menggunakannya. Nah, itulah kabar sulitnya penyakit hati. Dengan Al-Quran baru orang akan sadar, apalah tasbih, apapun tidak bersyukur.
kalau merinci ini, oh iya ya, kita merasakan begitu jauh pengabdian kita kepada Allah. Nah itulah dengan Al-Quran akan sadar bahwa kita masih banyak kesalahan. Visi dan misi Nabi Muhammad. Apa visi misi Nabi? Inilah visi misi Nabi. Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah. Al-Hikmah itu sunnah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi visi misi Nabi itu 3. 1. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Al-Quran sampai merata ke tingkat grassroots menguasai Al-Quran. Kemudian Waisaki mengatakan tazkiyah, pembersihan, evaluasi penguasaan, sejauh mana Al-Quran itu diamalkan, diawasi, diamalkan tidak, diadakan tazkiyah. Dan secara intensif Nabi mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Dengan itu Nabi berhasil membangun umat, bangsa dan negara menjadi negara yang maju. Quran yang 30 juz Nabi sudah sampaikan semuanya kepada sahabat dan diakui oleh Allah di Arafah dengan turun ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Berarti Nabi telah berhasil menyampaikan Al-Quran dan punya kepada umat dan masyarakat. Nah itu selama 23 tahun. Kita masih sangat minim penguasaan Al-Quran. Quran itu berapa juz? 30 juz. Terus apa 9 juz? Menjadi 30 surat terakhir. Apa anasnya? Berapa surat Al-Quran? 114 surat. Terus apa surat-surat Meofan? Kulbu Fatihah Palestina. Tinggal 110 lagi. Dari usia 50 tahun Nabi berkata tamat dengan Al-Quran. Nabi minta kesaksian, apakah kami telah menyampaikan? Kata sahabat kepada Quraisyah, saya sebagai saksi bahwa telah menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Bukan saja membacanya, bahkan pengamalannya pun dievaluasi mana yang belum diamalkan. Sampai ada catatan di kalangan para sahabat mau mencoba mencari awal kayak mana yang bilang ini sudah ini dulu checklist, ini yang belum diamalkan berapa. Ternyata dari sejumlah 6.236 ayat 30 juz hanya 3 ayat yang belum diamalkan merata. Bukan tidak ada, belum membudaya pengamalan ayat 3 ayat ini. Itu dari sekian ribu hanya 3 ayat yang belum dapat diamalkan. Di antaranya 1, liyastaqimkum alladziina malakat aymanukum walladziina lam yablugul hulma. Adalah minta izin dulu kalau mau masuk kamar kamu, apakah anak kamu yang belum dewasa atau pembantu harus minta izin dulu. Tonglospot kakak dalam 3 waktu. Ba'da duhur, ba'da isya, qabla subuh, itu salah satu awal lakum 30 orang berikan etak misalkan amal gendek. Ayat karenanya wa idza hadral ismat al-qurba, kalau ikut hadir menyaksikan pembagian warisan pada barang waris tetangga, anak yatim dan miskin, coba beri uang dengan mereka itu 1 juta serong atau bentuknya beri uang dengan 1 juta. Nah itu yang ketiga,
inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Ternyata masih saja orang menghargai karena jabatannya, pangkatnya, dunianya, bukan karena ketakwaan. Nah itulah hanya dikatakan lewat yang makan merata. Kemudian ragam pewaris Al-Quran. Kita sebagai pewaris Al-Quran kira-kira kelompok yang mana? Semua al-rasna al-kitab al-ladina stofaina min ibadina wa minhum dhalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi'idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu Al-Quran kami wariskan pada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Tetapi di antara mereka ada yang menganiaya dolim terhadap diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada yang lebih dahulu berbuat, yang berlomba berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Maksudnya Allah telah mewariskan Al-Quran kepada hamba-hambanya, tapi di antara hamba-hamba Allah itu beragam. Ada yang zalim terhadap dirinya, ada yang pertengahan, ada yang berlomba dalam kebaikan. Di zaman Nabi mungkin banyak yang disangkung bil khairat, banyak juga yang muktasib, dan kurang yang dhalimun li nafsi. Di kita 180 juta umat Islam, yang mungkin mayoritas dhalimun li nafsi, muktasib mungkin berapa persen, apalagi yang berlomba dalam kebaikan. Zaman Nabi antara Umar dan Abu Bakar terus berlomba. Umar masuk masjid, Abu Bakar telah ada di masjid lebih jam 4 subuh. Umar kaget jam berapa Abu Bakar masuk masjid, ya biar besok 3:30 saya masuk masjid, biar mendengar Abu Bakar. Coba 3:30 terus nyapa Abu Bakar. Jam 3 sudah makan masjid, coba jam 3 Abu Bakar sudah ada, terima kasih dengan Abu Bakar. Tapi semangat berlomba ada. Kita nggak ada semangat berlomba. Ada orang lain pintar atau pantas sesuai keturunan kecengan datang. Kalau ada uturan nanti diturunan tugasnya mana itu diantaranya. Itu kurang semangat berlombanya. Orang lain dia kalau ngaji pantas saya urusin menang serba bulan kalau ada awal pantas saya dari kapasar dengan saya tidak ada semangat untuk berlomba. Nah itu di zaman Nabi begitu banyak. Kita mungkin dolim terhadap gambarnya mudah. Umpamanya gambarnya dengan anak aja sebagai warisan. Orang yang dolim nafsi dia sadar punya tanah warisan dari orang tuanya, tapi negara sahayuna sadayana tidak dikatakan dengan sungguh-sungguh, tentu saja hasilnya akan kurang memuaskan. Orang yang lewat bagaimana? Sayang, bunyinya tidak digarap betul-betul. Kalau diberikan kepada kita dengan baik, nah tentu hasilnya juga akan kurang memuaskan. Muktasib pertengahan menggarap kebun, tapi cuma yang pokok-pokok aja, padi, mungkin jagung atau apa, atau ikan. Tidak ada niat untuk melatumpang sarinya, apakah buah, pisang dan lain, tidak ada. Sudah cukup yang intinya saja. Yang berlomba dalam kebaikan, bagaimana tos pokok pokok, bahkan tumpang sering juga betul-betul dia manfaatkan. Dengan kata lain, boro-boro wajib nusulat ageti artikan yang nuasa dikubil kayak mengkasih dan sebagai untuk menaikkan sholat. Asal sholat ini wajib, sunat tamah, sunat iya kata. Ini asal untuk berenang kudai sholat bagi sholat sunnah.
pergi ke pengajian kurang mampu untuk ditegur mana nunutan mana ke pengajian teh kurang nunutan ya kan itu mau cara bisa penting dalapan dengan ini foto balik lagu menasa untuk nunutan pada amat apa hasilnya ini adalah yang boleh menginapsi. Barangkali cukup ada sampai di sana, belum ada tanya jawabnya. Kalau mau barangkali bisa ke sana. Silakan dibaca saja sendiri. Pertanyaannya beragam. Setelah lewat bulan Ramadan tahun kemarin, kami baru sadar bahwa kemarin janji kami sudah masuk 4 bulan. Dan janin tersebut belum zakat di zakat fitrah. Bagaimana pengganti atau iqam untuk zakat fitrah? Kalau membatalkan saum, ada yang diganti dengan qada, ada yang dengan fidyah. Kapan qada? Kapan saja. Kapan fidyah juga? Kapan saja bisa. Walau sudah nyebrang tahun, bisa qada, bisa fidyah. Demikian juga kalau umpamanya bayi dalam keadaan sudah usia 4 atau 5 bulan, yang tentunya harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Baru sadar ke depan, ya keluarkan aja tahun depan. Nah, itu mudah-mudahan juga bisa menutupnya. Yang dimaksud bangsa Israel ini apakah sama dengan Israel yang dan Israel di dalam Al-Quran? Iya, yang sekarang itu turunnya. Israel itu apa arti Israel? Abdullah. Arti il itu Allah, Isra itu Abdul, Isra itu Abdullah. Siapa yang Nabi dengan gelar Israel? Nabi Yakub. Nabi Yakub itu disebut Israel. Illama harrama Israilu ala nafsi. Israel disitu Nabi Yakub. Nah, turunan Nabi Yakub itu 12, di antaranya Yahudi sampai sekarang yang terus berkembang dari keturunan Yahudi. Sama tabiatnya, akhlaknya, kejam kerasnya sejak dulu. Jangankan orang Islam membunuh Nabi, mereka berani. Membunuh Nabi di Al-Quran, wa yaqtulunal anbiya, mereka berani membunuh Nabi, dan itu membunuh Nabi, mereka berani. Paling membunuh bangsa kita. Itulah kekejaman Yahudi. Tapi kita juga prihatin, kok negara-negara yang lainnya diam aja. Padahal Israel satang kewok tercikurannya, tapi diam aja, itu yang kita prihatin. Kalau negara Islam bersatu, Pak, barangkali Israel tidak ada. Walau dengan canggih senjata, itu yang kita prihatinkan. Tapi Allah menjanjikan Yahudi akan hancur di akhir zaman. Itu Allah menjanjikan bahkan Yahudi akan hancur. Tapi jangan nunggu hancur ya. Tetap saya kita juga harus berjuang membela mereka, menegakkan agama kita, menerapkan Quran dan Sunnah. Sama cek Israel dulu dan Israel yang sekarang, dalam arti kekejamannya seperti itu. Mohon dijelaskan, ketika demo jihad biasanya banyak sekali orang mengatakan takbir. Apakah ini tidak termasuk pada sabda Nabi Irbamu ala anfusikum? Arabiu ala anfusikum itu doa, bukan takbir. Yang juga dianjurkan keras, seperti dalam Idul Fitri, Idul Adha, itu mereka mengeraskan suara takbir. Cuma bukan doa, takbir mah. Jadi boleh aja keras takbir, karena bukan doa untuk menyemangatkan. Berbeda dengan doa. Yang ditegur oleh Nabi, arbimu alam sumbu doa. Coba kasihanilah dari kamu sendiri. Kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli dan yang bisu, tapi kamu berdoa kepada yang maha mendengar. Itu mah kaitannya dengan doa, bukan dengan takbir. Boleh tidak bayi laki-laki dipakaikan perhiasan emas? Bayi laki-laki dipakaikan perhiasan emas boleh. Maksudnya
perhiasan emas dan sutra itu hanya makruh, tidak sampai haram. Ada hadis yang dengan tegas menyatakan haram, hadis dhaif. Uhilal dhahabu wal hariru li inasi ummati wa hurrima ala duhurihima. Emas dan sutra halal untuk perempuan umat kami dan haram bagi laki-laki. Tapi hadisnya dhaif. Sementara hadis yang melarang perhiasan emas itu ada 7 sahabat. Sementara mereka itulah yang pakai cincin emas. Berarti bukan mereka melanggar, tapi menilai memakai cincin itu hanya makruh saja. Kita juga emas haram, sutra haram. Ternyata para kiai sekarang mau sutra. Ya pan gebeng itu sutra katanya. Sarung sutra itu kadang-kadang kebanyakan para kiai kok haram, sutra mah dipakai gitu kan. Nah itu padahal itu juga sutra. Jadi hanya makruh saja, tidak sampai haram. Bolehkah zakat diberikan kepada orang yang mempunyai hutang kepada kita dengan zakat? Zakat diberikan kepada orang yang punya hutang kepada kita untuk membayar hutangnya kepada kita. Tuan jenis. Ya, secara hukum boleh yang punya hutang, yang terhitung fakir dan miskin, pokoknya diberikan zakat boleh. Itu hak mereka untuk diberikan zakat. Tapi bukan setiap yang punya hutang. Yang punya hutang yang tergolong fakir dan miskin, karena banyak pengusaha yang banyak hutang. Biasa baru hutang sama pengusaha mah itu mah tidak tergolong fakir miskin. Jadi fakir miskin yang punya hutang berhak diberikan zakat. Adapun zakat mereka diberikan lagi dibayar kepada kita itu bisa terserah mereka, atau sekaligus dipotong zakat kita. Kita punya tagihan di si anu yang pengeluaran zakat, sudah potongkan saja dengan zakat, bisa. Itu menjadi hak mereka, bisa potong zakat. Kalau pencuri dihakimi masa, misalkan sampai mati, berdosakah yang menghakiminya? Pencuri dihakimi masa, hakim sendiri tidak berhak. Ya paling merinan nenggal mewajar marinya nyamuk begitu, tidak berhak, apalagi sampai meninggal. Itu yang berhak adalah pemerintah, yang berhak memponisnya atau menghakiminya. Tidak berhak. Tentu saja bertindak yang melebihi batas, apalagi sampai termasuk juga berdosa. Mohon penjelasan maksud ayat 187 surat Al-Baqarah bahwa buka sahur itu pas setelah malam, bukan maghrib. Summa atimusyam ilal-lail. Di Al-Quran summa atimusyam ilal-lail, kemudian sempurnakan saum sampai malam. Saya malam di situ bukan sampai setelah isya, maghrib juga termasuk awal malam. Itu masih mujmal. Kapan hilal itu hadis menjelaskan bahwa itu sampai maghrib. Kecuali Nabi tidak buka di waktu maghrib, Nabi mas sampai malam. Maksud cuma musyam ilal-lail sampai maghrib, bukan sampai tengah malam. Bagaimana sih, apa sikap yang harus dilakukan jika suaminya mengaku berzina sedangkan hukum rajam tidak berlaku? Apakah perlu istrinya mengajukan cerai? Di kita yang belum berlaku hukum rajam atau jerat, tentu saja tidak bisa diberlakukan oleh masyarakat, oleh tokoh setempat, tidak bisa. Udah rajam aja tidak bisa, itu wewenang negara. Kemudian dia sadar untuk bertobat, tapi tidak mungkin diberlakukan hukum rajam. Ada ayat yang menyatakan ciri hamba Allah itu walladzina la yad'una ma'allahi akhar. Mereka yang tidak musyrik kepada Allah, wala yaqtuluna nafsa allati harrama biha, tidak membunuh orang tanpa hak, tidak ada wala yaznun, dan tidak berzina,
dan tidak mencuri. Siapa yang melakukan itu berarti dia akan mendapatkan siksaan yang abadi di akhirat. Ujungnya ada illa mantaba wa amana wa amila amalan soleh, kecuali orang yang taubat, iman, amal soleh, Allah akan menggantikan kesalahannya dengan kebaikan. Jadi untuk kondisi kita, kalau dia sadar masih ada jalan keluar, nih taubat, iman, amal soleh, dan insya Allah akan menutupi kesalahannya. Yang lain, apakah yang saum kemudian diimpus batalkah saumnya itu? Diimpus tidak membatalkan saum. Injeksi tidak mengapa, bukan makan. Injeksi vitamin sekalipun tidak membatalkan, bukan makan. Infus juga bukan makan. Menurut teori fikih, infus bukan makan. Makan harus lewat tenggorokan. Jadi infus dia termasuk yang membatalkan saum. Nyabut gigi siang hari keluar darah batal? Tidak. Kalau makan gigi batal. Nyikat gigi pakai odol tidak batal, bukan makan odol. Kalau makan odol batal. Berarti infus tidak termasuk makan menurut definisi fikih. Berarti tidak membatalkan saum. Demikianlah saudara sekalian pengajian ahad pagi hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.